buta yang tadinya cuman berdiri diam dan melotot ke arah Nia. Waktu itu, buta itu seperti yang marah dan murka sampai melotot dengan tatapan begitu nyalang disertai dengan suara geraman. Namun buta itu hanya berdiri dan tidak mendekat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi pergerakan si buta. Dan seperti biasa, penyakit panas dingin Nia kembali datang tiba-tiba. Kisah kali ini dibagikan langsung oleh seorang perempuan yang bernama Nia. Di tahun 2015 silam, Nia hampir mati, dijadikan tumbal oleh orang paling kaya di kampungnya, di daerah Subang, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Tambaksari. Waktu itu, di Kampung Tambaksari, Kabupaten Subang, ada seorang laki-laki bernama Haji Jenal. Orang paling kaya di Tambaksari. Sawahnya begitu luas, karena memang mayoritas warga di Tambaksari merupakan para petani. Nia sendiri lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Anak dari pasangan Mang Sodik dan Biyati, seorang buruh tani di Kampung Tambaksari. Waktu itu, Nia sudah memiliki seorang suami. Bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak kembar. Kejadian ini terjadi di mana pada waktu itu Haji Jenal, orang terkaya sekaligus dikenal oleh warga Tambaksari sebagai seorang pelaku pesugihan. Sudah banyak korban-korban berjatuhan, baik dari keluarga Haji Jenal sendiri ataupun orang-orang yang bekerja di sawah miliknya. Dikarenakan banyaknya tumbal yang mati oleh Haji Jenal, membuat warga Tambaksari enggan berurusan ataupun bekerja di sawah miliknya itu. Saat itu sedang musim ngarambet. Ngarambet dalam istilah bahasa Sunda bisa dibilang membersihkan gulma atau rumput di antara tanaman-tanaman padi. Memang setahu Akang sendiri, di daerah Subang, di lokasi tempat Haji Jenal, itu memang pesawahan di sana begitu luas. Bahkan harga gabahnya itu per kilo stabil di angka 10.000, bahkan bisa lebih. Karena beras yang ditanam itu kebanyakan buat pembuatan bahan dasar mie, bukan beras untuk konsumsi. Waktu itu, di tengah sawah-sawah lain sudah bersih, hanya sawah milik Haji Jenal yang masih banyak ditumbuhi rumput dan gulma.
Orang-orang tak ada yang mau bekerja di sana karena takut nanti akan dijadikan tumbal. Satu pagi, saat itu Mang Sodik, istrinya, dan Nia beserta kedua cucunya sedang santai di rumah. Namun, di tengah santainya keluarga sederhana ini, datanglah tamu yang tidak disangka-sangka. Pak, coba Bapak lihat, itu seperti Haji Jenal yang nyamperin ke rumah kita, ucap Biati. Loh, mau ngapain si Haji datang ke sini ya? Coba ibu buka pintu. Yati pun menurut. Ternyata memang betul si Haji Jenal datang menyambangi rumah Mang Sodik. Pintu pun dibuka. Haji Jenal yang memang kenal cukup dekat dengan Sodik langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Tumben, ada apa nih Pak Haji? Pagi-pagi udah datang ke rumah. Alah, biasa Dik. Ada perlu. Kamu lagi kerja di orang nggak? Tanya Haji Jenal. Lagi nganggur sih. Memang kenapa? Gini Dik, terus terang saja. Maksud saya datang ke rumah kamu, mau minta tolong kamu kerja di sawah. Yang lain sawah udah pada bersih, cuman sawah punya saya yang masih banyak rumput. Sodik pun terdiam, tak langsung menjawab permintaan Haji Jenal. Nah, terus terang saja, orang-orang bukannya tak mau kerja di tempat kamu, di sawah kamu. Tapi semua orang takut, Nal. Loh, takut kenapa, Dik? Ya takut. Takut mati jadi tumbal pesugihan kamu. Merah padam muka si Haji Jenal waktu itu. Malu mungkin dia. Sudahlah, Nal. Tak usah kau tutup-tutupi. Semua warga di Tambak Sari sudah tahu. Harta kekayaanmu itu dari hasil pesugihan. Hanya saja semua orang tak berani bilang. Cukup diam. Tapi kalau saya, beda lagi, Nal. Kita kenal dari zaman masih kecil. Saya tahu betul kamu seperti apa. Kalau masalah kerja, Nal, bolehlah saya kerja di tempat kamu. Cuman ada satu syarat, Nal. Jangan kau sentuh aku ataupun keluargaku. Kalau sampai itu terjadi, kau tahu sendiri akibatnya, Nal, ucap Sodik yang mau bekerja di sawah Jenal dengan syarat jangan dijadikan tumbal. Jenal yang sudah kepalang basah ketahuan oleh Sodik, dia pun menyetujui tidak akan menyentuh Sodik ataupun keluarganya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Barulah selepas Jenal berjanji, Sodik pun setuju untuk kerja di sawah milik Haji Jenal. Singkat cerita, Sodik pun mulai bekerja di sana. Hampir 1 minggu lamanya, pekerjaan di sawah milik Haji Jenal pun sudah selesai. Namun, ternyata janji Jenal yang tidak akan menyentuh keluarga Sodik itu semua bohong belaka. Waktu itu,
pasca 1 minggu Sodik selesai kerja di sawah Haji Jenal, Nia, anak semata wayangnya, tiba-tiba saja jadi sering sakit-sakitan. Nia sendiri mencoba berikhtiar ke dokter berobat. Namun apa? Obat dari dokter tak bisa menyembuhkan penyakit yang Nia derita. Setiap malam tubuh Nia menggigil kedinginan. Di luar dingin, namun di dalam terasa panas membakar. Ditambah lagi, Nia yang memang sedari kecil bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Semenjak dia sakit, ketika maghrib datang, Nia selalu melihat sosok buta. Buta yang mengenakan pakaian serba merah. Wajahnya pun merah membara, dan di kepalanya bertahtakan perhiasan emas layaknya sebuah mahkota. Buta itu selalu datang di waktu maghrib, diam berdiri di dekat lemari kamar sang bapak. Namun, walaupun Nia sering melihat sosok buta itu, Nia tak pernah berbicara kepada siapapun. Dia hanya diam. Hampir setiap malam, buta itu selalu datang. Satu ketika, kala itu Nia mau sholat maghrib di dalam kamarnya. Begitu terdengar kumandang azan maghrib, Nia lantas ke kamar mandi mengambil air wudhu. Namun ketika dia sedang wudhu, Nia merasakan perasaan cemas yang datang begitu tiba-tiba. Panas dingin pun datang menerpa. Betul-betul aneh. Karena dari pagi sampai sore, Nia sehat-sehat saja. Tak pernah merasakan sakit atau meriang. Seperti ketika waktu maghrib. Dengan perasaan yang gelisah seperti itu, Nia pun buru-buru menuju ke dalam kamar tidurnya. Pintu kamar yang hanya ditutup oleh selembar kain gordeng, pelan Nia buka. Namun baru melangkah masuk ke dalam, astagfirullahaladzim, ucap Nia. Sosok buta yang biasa Nia lihat ada di kamar sang bapak, maghrib itu berdiri tepat di pojok kamar Nia. Nia yang kaget sekaligus ketakutan langsung menundukkan kepala, tak berani menatap ke arah si buta yang wajahnya begitu menakutkan, matanya merah membara. Dengan tubuh bergidik, merinding ketakutan, Nia membelakangi si buta yang terus memperhatikan. Nia ambil sajadah, dia gelar, lalu Nia pun mulai menunaikan sholat maghrib. Sambil diintai dan dipantau oleh buta di belakang tubuhnya. Di rokaat pertama, Nia masih merasa was-was dan takut. Namun rokaat demi rokaat, hati Nia mulai tenang.
Dan ketika mengakhiri sholat maghribnya, ketika Nia menoleh mengucapkan salam, ditolehan salam ke arah kiri. Astagfirullah. Nia terkejut. Buta merah itu masih anteng berdiri dan terus menatap ke arah Nia. Maka waktu itu Nia pun buru-buru keluar dari kamar, diam ketakutan di ruang tamu, duduk di atas karpet lantai. Nia tak habis pikir, dari mana datangnya buta berwarna merah itu. Tepat sekitar jam 8 malam, selepas sholat Isya, datanglah Sodik dan Yati orang tuanya. Loh, kamu kenapa Nia? Ucap sang bapak. Nia hanya tersenyum kaku. Gak ada apa-apa kok pak, lagi nunggu Kang Cecep aja, ucap Nia. Yang memang si suaminya ini sering lembur kerja di sebuah toko sembako. Sodik pun tidak terlalu memperdulikan, yang padahal Nia waktu itu dalam kondisi ketakutan. Merasa dan menerka mungkin si buta sudah hilang. Nia pun memberanikan diri melongok ke dalam kamar tidurnya. Ketika gordeng dibuka, sudah tak ada buta berbaju merah yang tadi terus memantau Nia. Nia pun langsung masuk ke kamar beristirahat karena tubuhnya masih menggigil meriang. Nah, tak selang berapa lama, datanglah sang suami pulang dari tempat kerja. Nia pun cerita ke suaminya. Suami Nia hanya tersenyum, tidak percaya dengan ucapan sang istri. Ah, kamu ini, masa sih zaman udah modern kayak gini masih ada hantu seperti yang kamu lihat? Itu mungkin cuman halusinasi kamu saja Nia. Gak usah kamu pedulikan. Tapi Kang, bener Kang, setiap kali maghrib sampai Isya, buta itu pasti datang. Kalau tak di kamar Bapak, pasti datang ke kamar kita. Tapi Cecep bersikeras, tak percaya dengan apa yang Nia ucapkan. Hal seperti itu pun terus terulang hampir setiap malam. Buta itu seolah memang sengaja datang di waktu maghrib sampai Isya, hanya berdiri di sudut kamar Nia, seolah terus memantau keberadaan Nia. Namun selang 1 minggu, bukan hanya teror dari sosok buta yang datang dan diam di dalam kamar. Nia pun di setiap tidurnya sering mimpi buruk, di mana dalam mimpi buruknya Nia selalu dikejar oleh sosok-sosok makhluk aneh yang berniat menangkap dan mau membunuh Nia. Mimpi itu pun terus terulang. Makin lama Nia makin tak tahan. Sampai satu pagi, ketika Nia sedang menyapu di dalam rumah, karpet-karpet lantai yang terbuat dari plastik Nia angkat. Namun ketika mengangkat karpet lantai, loh, kok bisa? Ucap Nia. Tepat di bawah karpet lantai di ruang tamu, Nia melihat
ada seekor kumbang tanduk. Dari mana datangnya kumbang tanduk itu? Aneh. Bagaimana mungkin di bawah karpet lantai plastik ini ada kumbang tanduk? Nia pun ingat mitos yang sudah lama dipercaya. Kehadiran kumbang tanduk di dalam rumah adalah pertanda tak baik yang akan datang kepada para penghuninya. Lalu Nia pun berlari menuju ke bapaknya. Pak, bapak. Loh, ada apa Nia? Pak, itu loh pak. Di bawah karpet lantai ada kumbang tanduk pak. Kumbang tanduk? Yang bener. Dari mana masuknya? Gak mungkin atuh. Di dalam karpet ada kumbang. Bener pak. Kalau bapak nggak percaya, bapak lihat saja, ucap Nia dengan wajah yang begitu panik. Lalu Sodik pun ikut dengan Nia masuk ke dalam rumah. Betul saja, ketika karpet diangkat kembali, seekor kumbang tanduk berada di bawah karpet lantai. Astagfirullahaladzim. Nia, bakar saja kumbang itu. Tapi ingat, baca dulu ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jangan sembarangan. Kumbang tanduk ini sepertinya ada hubungannya dengan penyakit yang kamu derita, ucap sang bapak. Nia pun mengangguk paham. Ditemani oleh bapaknya, kumbang tanduk itu pun langsung dibakar oleh Nia. Selepas selesai membakar kumbang tanduk, menyapu dan mengepel lantai di dalam rumah, Nia pun cerita ke bapaknya apa yang dia alami setiap malam. Loh, kenapa kamu gak pernah cerita dari awal? Nia takut pak. Nia takut buat bapak dan ibu khawatir. Nia, hal seperti ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Bapak jadi curiga. Jangan-jangan ini semua ulah dari si Haji Jenal, ucap Mang Sodik. Nia pun hanya terdiam. Walaupun dalam hati ada kecurigaan, tapi Nia belum mau memastikan. Takut malah jadi fitnah. Akhirnya Mang Sodik pun menyuruh Nia untuk datang ke Wasumin, uwak Nia dari pihak ibu, kakak kandung Yati. Nia pun menurut. Hari itu juga Nia datang menuju ke rumah Wasumin sesuai dengan perintah sang bapak. Karena Wasumin ini bisa dibilang orang yang paham akan hal-hal seperti itu dan punya kelebihan. Setibanya di rumah Wasumin, Nia pun menceritakan apa yang dia alami beberapa waktu itu. Astagfirullahaladzim. Tak salah lagi. Ini pasti ulah si Haji Jenal. Aduh, lantas gimana, Wak? Tolong Nia, Wak. Tolong, ucap Nia. Lalu Wasumin mengobati Nia, mendoakan Nia, meruqyah Nia, dan membekali Nia sebotol air yang sudah didoakan. Nia pun berterima kasih lantas buru-buru pulang. Air doa pemberian Wasumin langsung Nia minum dan sisanya dicampurkan ke air untuk mandi. Betul saja, selepas
diobati oleh Wasumin, Nia mulai membaik. Nia pun senang. Penyakit yang menimpa dirinya sudah hilang. Namun, apa yang Nia rasakan itu hanya bertahan selama 3 hari. Di hari keempat pasca berobat ke Wasumin, Nia kembali didatangi oleh sosok buta berwarna merah. Buta yang tadinya cuman berdiri, diam, dan melotot ke arah Nia. Waktu itu, buta itu seperti yang marah dan murka sampai melotot dengan tatapan begitu nyalang disertai dengan suara geraman. Namun buta itu hanya berdiri dan tidak mendekat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi pergerakan si buta. Dan seperti biasa, penyakit panas dingin Nia kembali datang tiba-tiba. Sampai satu ketika, Nia didatangi oleh sosok leluhurnya yang memang sudah begitu lama menjadi khodam pendamping Nia. Sosok yang Nia sebut dengan nama Abah Gede, waktu itu datang ke dalam mimpi Nia, menyuruh Nia untuk menemui bapak angkatnya yang merupakan seorang lebe atau penghulu di kampung Tambak Sari. Esok paginya, Nia pun menceritakan hal itu kepada sang bapak. Bapaknya pun bersikeras meminta Nia lekas menemui Abah Lebe atau yang biasa dipanggil Abah Sarman untuk meminta obat. Nia pun langsung pergi ke sana. Ternyata ucapan Abah Lebe dengan Wasumin itu persis sama. Sama-sama menyebutkan kalau sosok buta itu adalah buta kiriman dari Haji Jenal. Di rumah Abah Lebe, Nia pun diobati, diruqyah. Memang ketika diruqyah oleh Abah Lebe, pelan-pelan Nia pun merasakan kondisinya mulai membaik. Nia pun optimis, mungkin dengan pengobatan Abah Lebe ini, Nia akan sembuh dan terhindar dari teror sosok buta yang setiap malam datang menyambanginya. Singkatnya, selepas diobati Abah Lebe, Nia pun dibekali air doa dan kemenyan untuk dibakar di dalam rumah. Lantas Nia pun pamitan pulang sesuai dengan petunjuk dari Abah Lebe. Air diminum dan sisanya digunakan untuk mandi. Kemenyan pun Nia bakar di dalam rumah. Hal aneh terjadi. Ketika kemenyan dibakar, asap mengepul, terdengar suara seperti angin yang menghembus kencang dan keluar dari dalam kamar Nia. Nia pun beranggapan sepertinya itu adalah pertanda sosok yang menghantui dirinya pergi dari kediaman Nia. Keesokan paginya, Nia terbangun dengan tubuh yang sudah segar. Nia pun ditanya oleh bapaknya, "Nia, gimana sekarang kondisi tubuh kamu?"
Alhamdulillah Pak, selepas diobati sama Abah Lebe, tubuh Nia sekarang jadi ringan, gak lemes lagi, gak berat seperti beberapa waktu lalu. Bapaknya Nia pun begitu senang, berharap Nia tidak lagi diteror dan didatangi oleh sosok yang selama ini mengganggu Nia. Namun, seperti yang sudah-sudah, kesembuhan yang Nia alami ternyata hanya sementara. Nia kembali sakit-sakitan. Bahkan, sosok buta itu kembali datang, diam berdiri di pojok kamar Nia. Nia betul-betul ketakutan, nyawanya terancam. Nia pun sampai habis langkah, harus kemana lagi mencari kesembuhan. Sampai sang suami yang walaupun tak bisa melihat seperti Nia, setiap maghrib selalu mengaji di dalam kamar sesuai permintaan Nia. Namun walaupun suaminya mengaji, membaca Al-Quran, sosok buta itu seperti yang tidak terpengaruh sama sekali. Nia pun tak berani masuk ke dalam kamar, hanya diam di ruang tamu. Kadang ikut tidur di kamar ibu dan bapaknya. Malam itu, Nia kembali bermimpi didatangi oleh leluhurnya yang bernama Abah Gede. Di mana dalam mimpinya itu, Nia disuruh datang ke Curug Tujuh di daerah Subang, yang dulu sempat viral sebagai salah satu tempat wisata. Namun, saat ini seperti yang teman-teman ketahui, konon katanya, tempat wisata Curug Tujuh ini sudah tidak lagi dibuka untuk umum. Keesokan paginya, Nia pun menceritakan perihal mimpi yang disuruh oleh Abah Gede mandi di Curug Tujuh. Nia pun mendatangi Abah Kurdi, sesepuh desa Tambak Sari, yang masih ada ikatan keluarga dengan Nia. Maka berangkatlah Nia dan keluarganya, dipimpin oleh Abah Kurdi, berikut Wasumin, berangkat ke Curug Tujuh. Sesampainya di Curug Tujuh, Nia selalu mendengar bisikan dari leluhurnya. Bisikan itu menyuruh Nia menuju ke curug pertama yang ada di paling atas. Nia pun menurut, berangkat sendiri ke curug pertama yang paling tinggi. Di situ, sesuai dengan perintah sang leluhur, Nia pun sebelum mandi membaca istighfar dan sholawat, sekaligus meminta izin kepada para penghuni lokasi curug tersebut. Lantas Nia pun mulai mandi di bawah guyuran air curug. Di situ, Nia mengalami penglihatan batin. Ketika sedang mandi di bawah curugan air, Nia melihat dari sebuah batu yang begitu besar keluar sesosok ular naga berwarna hitam, melesat terbang dan mendekat ke arah Nia. Ular naga itu berbicara kepada Nia, di mana si ular naga ini mengizinkan Nia
dengan izin Allah berobat dengan keramat air terjun dan diperbolehkan membawa pulang air terjun itu ke rumah untuk keperluan pengobatan Nia. Nia pun mengucapkan terima kasih kepada sosok naga hitam tersebut, di mana naga itu setelah memberikan izin kepada Nia langsung kembali menghilang ke batu tempat dia muncul. Selepas mandi di Curug Tujuh, sesuai dengan pesan dari sosok si naga hitam, Nia pun mengambil air dari curug itu, lantas turun ke bawah bersama dengan keluarga yang lain. Nia pun langsung pulang kembali ke Tambak Sari. Sesampainya di Tambak Sari, air dari curug di dalam jeliken dia bawa ke Abah Lebe untuk didoakan. Lalu air curug yang sudah didoakan itu sebagian Nia gunakan untuk mandi di dalam rumah. Namun bukannya sembuh, kondisi Nia malah semakin memburuk. Tubuh Nia kesakitan, lemas, panas terbakar, di luar dingin menggigil. Semalaman Nia terus mengigau menjerit ketakutan. Igauan yang bersumber dari mimpi buruk Nia yang dikejar beberapa ekor buta di dalam hutan yang begitu gelap. Sampai Nia menjerit begitu kuat membuat dia terbangun lepas dari mimpi buruknya. Nia pun dikerumuni oleh suami dan kedua orang tuanya. Mereka semua begitu khawatir akan kondisi Nia. Namun di tengah kepanikan keluarga dan Nia yang sedang begitu ketakutan, Nia kembali mendengar bisikan dari sang leluhur, di mana dalam bisikan leluhurnya itu Nia disuruh menggunakan sisa air terjun yang masih di dalam jeliken untuk dibacakan doa Yasin Fadilah dengan bantuan Abah Kurdi dan Wasumin. Bisikan itu pun Nia ceritakan kepada suami dan keluarganya. Lalu besok paginya Mang Sodik, bapaknya Nia, langsung mendatangi kakaknya Wasumin, kakak iparnya itu, meminta tolong untuk datang ke rumah bersama Abah Kurdi dengan beberapa orang santri, dengan maksud mengadakan pengajian Yasin Fadilah untuk mengobati Nia. Nia di rumah dengan ibunya melakukan persiapan jamuan kecil-kecilan, di mana selepas Isya Abah Sumin atau Wasumin dengan Abah Kurdi beserta 10 orang santri datang ke rumah memenuhi undangan. Lalu air dari curug diletakkan tepat di tengah-tengah lingkaran di ruang tamu. Orang-orang duduk melingkar. Di depan mereka, di tengah lingkaran itu, ada air curug, kembang 7 rupa, dan garam kasar. Lalu, selepas tawasulan dipimpin Abah Kurdi, mulailah mereka semua, termasuk para santri,
membacakan doa Yasin Fadilah. Nah, ketika sedang mengaji Yasin Fadilah, hal-hal aneh terjadi di dalam rumah Nia. Bahkan semua orang yang hadir ikut mendengar dan merasakan sendiri. Ketika Yasin Fadilah dibacakan, entah dari mana, tanpa wujud yang terlihat, terdengar suara jeritan, suara teriakan, seperti teriakan penuh rasa sakit. Lalu, di sekeliling rumah Nia, terdengar suara ribut-ribut seperti banyak orang, yang padahal di luar rumah tak ada satu orang pun sama sekali. Tak sampai di situ saja, suara geraman-geraman menggema terdengar begitu jelas, membuat para santri yang masih remaja begitu ketakutan. Namun walau setakut apapun mereka, bibir mereka, lisannya tak berhenti membaca doa Yasin Fadilah. Sampai menjelang akhir riungan tersebut, seorang santri bernama Agus tak sengaja menatap ke arah kamar Nia. Ketika pandangannya tertuju ke kamar Nia, Agus langsung menundukkan kepala. Tubuhnya terlihat gemetar ketakutan. Bahkan kitab Yasin Fadilah sampai terjatuh dari genggaman. Sedangkan Nia sendiri dari awal tawasulan, tubuhnya panas seperti terbakar. Hanya bisa menggigil, keringat mengucur begitu deras. Lalu ketika Wasumin dan Abah Kurdi mengakhiri doa Yasin Fadilah, Nia pun mulai merasa ringan badannya. Napas tidak lagi terasa sesak. Lalu Abah Kurdi pun berkata, "Sekarang kamu tinggal dimandikan oleh Wasumin dengan air doa dan kembang 7 rupa dicampur garam yang sudah didoakan. Lekaslah pergi ke belakang untuk dimandikan oleh uakmu," ucap si Abah Kurdi. Nia pun menurut. Dia langsung berdiri walau tubuh agak sempoyongan. Dibantu oleh Wasumin dengan membawa air, kembang dan garam. Namun ketika masuk ke dapur, Nia terperanjat kaget melihat segumpal cahaya putih kebiruan sebesar kepal tangan keluar dari kamar mandi melesat menuju ke kamar tidurnya. Lantas, Nia yang terdiam membuat Wasumin keheranan. "Loh, Nia, ada apa?" Tadi ada cahaya." "Cahaya apa?" Itu, Wak. Cahaya dari kamar mandi, Wak. Melesat ke kamar Nia." Wasumin hanya tersenyum. "Sudah, tak apa-apa. Sekarang kita ke kamar mandi. Kamu akan uak mandikan." Nia pun menurut, bergegas masuk ke kamar mandi, duduk di atas lantai. Lalu air yang sudah dicampur kembang 7 rupa dan garam diciduk dan diguyurkan ke tubuh Nia. Guyuran demi guyuran air menerpa tubuh Nia, membuat tubuhnya basah kuyup. Tapi Nia
justru merasakan badan yang semakin membaik. Bahkan setelah air habis, Nia merasa semua penyakit yang menimpa dirinya keluar dan tidak terasa lagi. Selepas mandi, Nia pun disuruh berganti pakaian dan kembali ke ruang tamu bergabung dengan keluarga dan para santri. Selepas prosesi selesai, para santri menikmati suguhan dari keluarga Nia. Agus pun ditanyai. Agus berkata, kalau tadi dia tak sengaja melihat ke kamar Nia dan melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok buta berwarna merah menatap nyalang ke arah Agus yang langsung membuat Agus ketakutan. Abah Kurdi pun menenangkan para santri dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Karena menurut Abah Kurdi, rantai tumbal yang mengikat Nia kiriman dari si Haji Jenal, penyembah pemuja pesugihan buta merah, sudah lepas dan tidak akan menyerang Nia kembali. Lepas itu pun riungan pun bubar. Abah Kurdi, Wasumin dan para santri pamitan pulang. Nia bernapas lega. Semua penderitaannya sudah berakhir. Rantai tumbal sudah lepas. Jiwanya, nyawanya, hidupnya terselamatkan oleh pertolongan Allah dengan bantuan wasilah Abah Kurdi, para santri, dan Wasumin. Nah, itulah sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh Nia, yang saat ini beliau bekerja di luar negeri, mencari rizki untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Sedangkan Haji Jenal masih merajalela hingga saat ini. Walau semua orang tahu Jenal pelaku pesugihan, tapi tak ada yang berani membuat pengaduan atau bertindak langsung menghentikan aksi Jenal.